Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha bi qalbin salim. Masyarakat muslimin juga yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya. Tapi dengan syarat kata Allah Jalla Jalaluhu, fadhkuruni adzkurkum. Engkau senantiasa mengingat aku, aku akan senantiasa mengingat kalian. Dan bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, dan mungkin hadis ini sering kita dengar jemaah atau sering kita sebutkan, Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ihfadillah yahfadka. Engkau jaga Allah, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan senantiasa menjaga kita apapun kondisi kita. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba ketika dia terus menjalankan syariat Allah, ketika dia terus taat dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun dalam keadaan kita ditimpa musibah, walaupun yang lainnya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik kepada kita. Dan itu harus kita yakini jemaah, kondisi kita bagaimanapun kondisi kita berada, kita lagi susah, lagi ada ditimpa bencana, ada di antara kita yang mungkin di PHK diri dari perusahaan, maka yakinlah Allah itu tidak akan pernah meninggalkan kita dari kondisi tersebut. Tapi dengan syarat, maka dekatkanlah diri kepada Allah Rabbul Alamin dan jangan pernah jauhkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fala mazagu azagallahu qulubahum. Ketika ada orang yang dia ditimpa ujian, kemudian dia menjauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan tambah lebih jauh lagi daripada atau dari dirinya. Nah, coba yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan pelajaran dan kajian kita masih membahas kitab yang dituliskan oleh Syekh Abdul Alim bin Badawi Al-Khalafi hafizahullah Ta'ala, dan sekarang kita masuk atau kitabnya Al-Wajiz fi Sunnah wa Kitabil Aziz. Dan kita sekarang masuk di bab adabul khala, bab tentang adab-adab membuang hajat. Mungkin ini sering kita dengar dan mungkin kita ajarkan dalam atau kita ajarkan kepada anak-anak kita, tahu apa ini untuk jadi murojaah bagi kita. Mungkin ada yang terlewatkan, walaupun ini hanya sekedar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang dimasukkan ke dalam neraka sebab mereka meremehkan syariat ini. Apa syariat? Menjaga diri dari kotoran, syariat menjaga diri dari air kencing dan seterusnya. Sebagaimana yang sudah lalu kita menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innahum la yu'adzabani wa la yu'adzabani bi kabiri. Sesungguhnya orang yang ada di kuburan ini, dua orang ini lagi diazab oleh Allah Taala. Tapi bukan karena perkara yang besar. Ya, kalau kita lihat mungkin orang ini dia disiksa karena nyembah batu, karena dia berzina, karena dia mencuri. Tidak, kata Nabi SAW. Tapi mereka itu melakukan sesuatu yang remeh, tapi itu menjadi azab kuburnya dia. Mana dia, kata Nabi SAW, amma ahaduhuma walam yastatiru minal bauli awalam yastanziru minal bauli. Yang pertama, dia tidak menjaga dirinya dari buang air kecil. Dia tidak jaga dari percikan-percikannya, dan dia tidak menjaga dirinya dari auratnya terbuka. Makanya kita lihat kadang-kadang ada orang menanyakan hal tersebut. Antum kalau sering berperjalanan jauh misalnya, kadang-kadang Pak sopir truk itu sembarangan buang air kecil di jalan juga. Tapi walaupun dilihat sama orang lain, dia merasa tidak peduli. Oh, ini adalah perkara yang remeh,
Atau mungkin ketika kita buang air kecil kemudian tersingkap paha kita kelihatan, oh ini adalah perkara yang remeh. Ternyata itu menyebabkan orang itu akan disiksa di kuburannya. Kemudian yang berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amal akhir yamsi bainan nasi bin namimah. Adapun yang lainnya itu orang yang suka adu domba. Ke satu dia ngomongnya beda, ke satu dia ngomongnya beda, kemudian orang bertengkar. Ya kayak seperti provokator jemaah. Maka pada hari kiamat dia bukan hari kiamat jemaah, ketika dia berada di kuburannya, Allah Jalla Jalaluhu akan siksa dia. Nah, yang pertama di antara adabul khala disebutkan oleh beliau di sini, yustahabu liman arada dukhulal khala ayyaqula bismillah. Maka disunnahkan bagi orang yang masuk ke dalam kamar mandi untuk mengatakan bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Wa dzalika li hadits Ali radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan ini sebagaimana hadis dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina ayunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-khala atau idza dakhala ahaduhum al-khala ayyaqula bismillah. Wal hadits Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'is. Ini kita baca supaya kita nanti di dalam kamar mandi itu tidak melakukan perbuatan maksiat. Ada orang-orang kalau dia nggak baca bismillah lagi, kadang-kadang sambil mandi teringat pada zaman-zaman dahulunya dia suka joget-joget. Kamar mandi joget-joget gimana? Sampai ada yang nyanyi juga di kamar mandi, akhirnya lama. Ada Nabi SAW memerintahkan kita jangan berlama-lama di kamar mandi karena di sana ada tempat setan. Bahkan terkadang tidak mungkin nggak sengaja kita membaca Al-Quran juga di dalam kamar mandi karena setan akan mengganggu kita. Maka cara supaya setan itu tidak mengganggu kita baca bismillah, kita baca doanya ini dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Doanya adalah ini paling minimal adalah bismillah, meminta perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian kalau mau ditambah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian yang kedua juga yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika kita masuk kita baca doa, ketika kita keluar juga kita baca doa, tapi baca doanya pas di luar, jangan di dalam. Maka antum kalau mau masuk doa dulu baru masuk. Kemudian kalau keluar udah di luar baru baca doa ini. Mana dia? Ghufranaka ya Allah, ampunan ya Allah, ya Allah ampunilah aku sebagaimana aku sudah membuang hajat. Dia keluar dengan baik, dia keluar dengan bagus, dia keluar dengan lancar, maka ampunnya doa-doa dosa-dosaku sebagaimana aku membuang hajat tersebut. Dan hadisnya adalah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufranaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar mandi maka beliau mengatakan ghufranaka. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa yustahabbu an yuqaddima rijlahu yusra. Maka disunahkan ketika dia masuk ke kamar mandi mendahulukan kaki kiri. Ini perkara sunnah cuma. Antum kalau tak kerja kan tidak ada dosa. Tapi kalau antum kerja, itu dosa dan pahalanya sangat besar dan bisa juga sekali menghapus dosa cuma. Hal yang remeh. Dan ini kita diingatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau membuat bab khusus mengatakan al-iqtisadu fid-din, yaitu pertengahan dalam agama. Apa maksudnya pertengahan dalam agama? Tidak boleh meremehkan syariat Islam walaupun itu remeh menurut kita. Dan pada kita sebutkan ada amalan-amalan yang remeh yang bisa masukin orang ke dalam surga. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan seorang perempuan yang dia berzina perempuan ini. Hanya dia bertobat kepada Allah Taala. Dalam perjalanan dia sangat haus, dia nyari air tidak dapat. Dia dapat ada sumur tua. Akhirnya dia masuk ke sumur tua tersebut, kemudian dia minum. Kemudian ketika dia naik ada al-kalbu ya'kulu saro. Dia melihat ada anjing menjulurkan lidahnya karena kehausan. Hanya dia mengatakan dalam hatinya, kayaknya anjing ini nih dia hausnya sama kayak seperti hausnya aku. Akhirnya dia turun, kemudian dia memenuhi sepatunya, digigit sepatunya, kemudian dia naik, dikasihkan minum. Kita kalau masuk halaman kita anjing, jangan tanya kita, nyari batu macam lempar-lempar.
Makan kayu antum ubah. Kalau enggak tenang, enggak rasa lega. Kalau enggak sampai bunyi anjing tersebut enggak lega kita. Biar dia enggak fokus. Nah ini ngasih minum anjing, ternyata itu bisa memasukkan orang ke dalam surga. Kalau memang ikhlasnya niatnya itu adalah ikhlas. Tapi jangan melihara anjing ya. Jangan melihara anjing karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Kalau memang antum dapati ada sesuatu yang kelaparan dia mati, antum tolong dia walaupun dia dalam hal yang najis, maka itu tidak jadi masalah. Apalagi yang lebih daripada itu. Dan itu jaminannya disebutkan oleh Nabi SAW. Allah bersyukur kepada dia, kemudian Allah mengampuninya dan memasukkan dia ke dalam surga. Hal yang lain. Kemudian di sini juga yang sebagai rahmat ke Allah Taala disunahkan mendahulukan kaki kiri kalau masuk ke kamar mandi, wal yumna fil khuruj. Kemudian menggunakan kaki kanan kalau dia ketika keluar. Dikarenakan ini adalah perbuatan yang sering dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dzalika liyakuna atayammum fi ma huwa syari'. Karena kondisi atau keberadaan anggota badan yang kanan ini untuk mengerjakan sesuatu yang mulia, sedangkan kalau yang kiri di sesuatu yang memang dia agak kotor, kemudian telah berlalu dalil tentang permasalahan ini. Kemudian yang berikutnya beliau menyebutkan di sini Allah Taala, "Idza kana fil fardha'i yustuhibba lahu al-ib'ad hatta la yura." Jikalau dia buang hajat di tempat yang terbuka, kata beliau di sini, maka dia disunahkan menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak kelihatan. Apa di sini tujuannya? Supaya tidak kelihatan aurat kita, cuma supaya tidak kelihatan aurat kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang telah lalu hadis tersebut, di antara sebab orang itu dimasukkan atau disiksa dia di kuburan kelihatan auratnya ketika buang hajat, ketika dia buang air kencingnya. Jadi sangat berbahaya, dan Nabi SAW mengajarkan kita kalau buang hajat di tempat yang lapang, yang dia bukan di kamar mandi, maka hendaknya dia menjauh sejauh-jauhnya sampai tidak dilihat. Jadi disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bizabari. Kami pernah keluar atau pernah bersafar bersama Nabi SAW. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'til baraza hatta yatabayyana al-falawra. Nabi SAW tidaklah mendatangi tempat buang hajat di mana lapang atau yang terbuka kecuali beliau menghilang dan atau beliau menjauh dan tidak terlihat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah mustahabu alla yarfa'u sawbahu hatta yadnuwa min al-ardi. Disunahkan dia tidak mengangkat pakaiannya sampai dia dekat dengan tanah. Karena kalau antum angkat pakaian dulu kelihatan aurat kita. Ada orang pakai sarung, dia angkat sarungnya dulu. Ya, kelihatan semuanya juga sama orang. Maka Nabi SAW mengajarkan kita jangan diangkat dulu. Dulu posisi dulu baru diangkat. Ini kalau di tempat yang terbuka. Kalau tempat yang tertutup terserah antum mau masuk kamar mandi antum lepas baju kalau baju antum telanjang nggak ada ya. Kemudian antum dulu maka silahkan. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau dia di tempat yang terlihat maka jangan dia angkat pakaiannya, jangan dia buka auratnya dulu, baru dia buang hajat. Maka dia pelan-pelan dulu dekat dengan tanah baru dia buka. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Taala yang keenam, maka beliau mengatakan wala yajuzu istiqbalul qibla wa istidbaruha fi sakhra'i wala fi bunyan. Maka tidak boleh menghadap kiblat dan baik di tanah lapang maupun di dalam bangunan, kata beliau. Beliau mengatakan kalau kita buang hajat itu nggak boleh menghadap kiblat atau membelakangi. Mau di tanah lapang atau dia di tempat tertutup, ini dilarang. Maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah haram. Kenapa? Untuk mengakukan arah kiblat kita. Jangan sampai berhadapan atau membelakanginya. Jangan menghadapi atau membelakanginya, tapi mengarah ke yang lainnya. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya ada syariat kalau buat kamar mandi itu, khususnya WC, ketika kita jongkok misalnya, buat posisinya jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini disebutkan oleh para ulama. Cuman ada satu hadis lagi yang lain cuma yang menyebutkan kalau di sini beliau mengatakan dia di dalam bangunan atau di luar bangunan.
Tapi ternyata ada hadis yang lain dari Ibnu Abbas kalau nggak salah atau yang lainnya. Beliau pernah aku pernah menaiki atap rumah dari bibiku, kata beliau. Dan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat dan membelakangi Syam, atau kebalikannya, menghadap Syam kemudian membelakangi kiblat, dan beliau di dalam bangunan. Maka sebagian ulama dengan adanya dalil tersebut, beliau mengatakan yang dilarang dalam hadis ini adalah di tanah lapang, sedangkan kalau di bangunan itu boleh. Cuman ada hadis yang menguatkan ketidakbolehan hal tersebut, mana? Dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau mengatakan, "Idza ataytumul ghaitu fala yastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha." Jadi kalau kalian mendatangi kamar mandi tempat kalian berhajat, jangan menghadap kiblat, jangan membelakanginya. Walakin syarriqu aw dharibu, akan tetapi mengarahlah ke arah yang lain. Kemudian Abu Ayyub menceritakan, dahulu kami pernah sampai ke Syam dan kami mendapati kamar mandi itu dibangun menghadap kiblat. Fananharifu anhu wa nastaghfirullah. Kemudian kami pun berpaling dan kami meminta ampun kepada Allah Taala, menunjukkan bahwasanya ini tidak boleh. Dan beliau menekankan mau dia di tanah lapang atau dia di bangunan, ini tidak boleh. Tapi hadis yang kita sebutkan tadi ada dari sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau naik ke atas atap, kemudian beliau membelakangi Ka'bah menghadap Syam. Itu juga hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka sebagian ulama mengatakan ini dikhususkan hanya di dalam bangunan, di luar bangunan saja. Kalau di dalam bangunan maka dibolehkan. Cuman seyogyanya seorang kalau bangun kamar mandi, usahakan jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Nah, kemudian yang ketujuh, wa yahrumu at-takhalli fi tariqin nas wa fi dhillihim, dan diharamkan membuang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat berteduh mereka. Diharamkan. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhawatirkan ada laknat di sana. Orang siapapun dia, walaupun dia ada masalah, nggak ada masalah, kalau injak kotoran manusia itu akan menjadi mati. Kita kalau lagi ada masalah, masalah ekonomi luar biasa, lagi terlilit apalah, lagi jalan di jalan, kemudian nanti menginjak kayunya orang, apakah antum akan mendoakan dia, ya Allah mudah-mudahan dia mendapatkan keberkahan? Iya, kadang-kadang kita spontan mendoakan mudah-mudahan dia mati, mudah-mudahan dia binasa, bahkan ada ucapan-ucapan cacian yang akan keluar. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sehingga beliau melarang tidak boleh buang hajat di jalan manusia atau tempat berteduhnya mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ittaqu la'inaini." Takutlah kalian kepada dua laknat. Qalu wa ma la'inaini ya Rasulullah? Maka sahabat pun mengatakan, mana dua laknat tersebut ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhallaf fi tariqin nas aw fi dhillihim. Orang yang dia buang hajat di jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat berteduh mereka. Maka Syekh Fauzan mengatakan, hampir-hampir orang yang menginjak kotoran tersebut tidak lepas dari cacian dan makian, dan itu dikhawatirkan. Karena doa orang yang terzalimi itu makbul. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, salat sudah wajib. Ada 3 doa mustajabat dan dia pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Pertama adalah doa orang yang lagi musafir, yang lagi perjalanan. Nanti kalau lagi musafir itu banyak-banyak doa di jalan, banyak-banyak doa. Apalagi musafir untuk cari nafkah, ibadah. Musafir untuk dakwah, ibadah. Maka banyak-banyak berdoa, perbanyak terus. Walaupun mungkin yang kita minta, ya kita sekarang ada bisa juga ada dikasihnya lebih hebat daripada itu. Kesehatan, kita tidak pernah sakit, tidak diselamatkan di perjalanan, tidak tabrakan, tidak kecelakaan dan yang lainnya. Berdoa cuma. Kemudian yang kedua adalah doa walid ila waladihi, doa orang tua kepada anaknya. Maka antum jangan pernah mengucapkan kata-kata yang mendoakan keburukan kepada anak. Jangan pernah, jangan pernah. Karena dikhawatirkan nanti itu distajabkan oleh Allah Taala. Distajabkan. Bahkan mungkin masalah lainnya kemudian tiba-tiba kita berangkat. Pernah terjadi dan antum mungkin tahu kisahnya. Disebutkan Imam Nawawi juga dalam kitabnya Riyadhus Shalihin tentang hadis masalah Julais. Seorang ahli ibadah, dia lagi sholat, kemudian dipanggil oleh ibunya, ya Julais. Jadi jawab sebenarnya. Dia lagi kalau kita dia lagi bimbang dia dalam hati.
ini saya lanjutkan sholat apa menyambut atau menjawab panggilan orang tua saya. Hanya dia lebih memilih sholat sunnah, cuma dia lebih sholat dipanggil 3 kali, nggak disambut oleh Jibril. Apa kata ibunya? Ya Allah, jangan matikan dia sampai dia bertemu dengan doa. Ternyata terjadi hal tersebut. Tidak selang berapa waktu berjalan, dia difitnah, dibilangin berzina dengan pelacur tersebut, punya anak dia, kemudian seterusnya. Itu doa orang tua itu langsung mampu. Dan bahkan yang terjadi disebutkan cerita-cerita dari imam kita itu Imam Masjidil Haram. Katanya beliau itu dulu agak kalau dibilang susah diatur buat orang tuanya jengkel. Sampai ibunya itu mengatakan, ya Allah, jadikanlah dia imam besar di Makkah sampai dia meninggal dunia. Dan beliau sekarang jadi imam besar. Saya sudah istimewa. Itu dikisahkan, diceritakan oleh satu-satu kita. Doa orang tua itu saja. Jangan anggap sampai mendoakan keburukan. Apalagi kalau mengata-ngatain dia bodoh, misalnya bagi ujian dapat sedikit, bodohnya kamu seperti itu. Padahal dia juga sama juga. Nah, yang namanya keburukan ini kan sifat kita diwariskan. Mungkin kita yang bodoh, kita yang kita wariskan kepada anak kita. Maka sering kita cerai dia. Seharusnya kita orang tua ini doakan dia kebaikan. Doakan kebaikan terus doakan kebaikan. Jangan pernah terbesit di lisan kita mendoakan keburukan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doaul mazlum, doa orang yang terzalimi. Hati-hati dengan hal tersebut. Kemudian wayukrahu ayyakula fil mustahammihi, dan dibenci buang air kecil di tempat pemandian. Nah, ini kita sering buang air kecil di pemandian juga. Lagi orang pergi ke kolam berenang sama keluarga, misalnya memegang itu mau kencing. Nanti makan keluar dari tempat berenang tersebut, kemudian datang ke kamar mandi, malas kebetulan. Kadang-kadang kencing juga kita di tempat pemandian tersebut. Maka itu dimakruhkan. Jadi benci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kenapa? Khawatir nanti ada orang yang terkena. Walaupun mungkin segitu banyaknya, mungkin satu kolam renang itu atau kencing nggak akan ada asapnya di sana. Dia tidak akan berubah najis. Karena cuma sedikit. Karena hilang warnanya, hilang baunya, rasanya pun kadang-kadang nggak ada. Tapi khawatirnya nanti terkena kulit, apalagi itu adalah air najis. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh memberikan mudarat atau memudaratkan diri sendiri. Ini juga oleh Nabi SAW. Tidak orang tidak sering terjadi kadang-kadang kalau kita mandi sama teman, tiba-tiba kok anget, teman kita kok anget di dekat antum, enak, itu begini-begini. Apalagi sudah mulai gelembung bisa ini. Nah, ini ketahuan dia lagi kencing. Ternyata itu dimakruhkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menyebutkan dari Humaydin al-Himri al-Himriyani, qala lakitu rajulan sahiba Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sahiba Abu Hurairah. Aku bertemu dengan seorang laki-laki yang dia sama seperti Abu Hurairah menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tasyifa ahaduna kulla yawmin aw yaqula fi mughtasilihi. Nah, ini dimakruhkan. Kemudian yang ke-9 adalah wayahrumu, kalau ini diharamkan. Al-baru fil ma'i rakid, untuk kencing di air yang tergenang. Diharamkan untuk kencing di air yang tergenang. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti ada orang yang memanfaatkannya. Kalau mungkin bukan dia memanfaatkan, tapi mungkin binatang-binatang dia menggunakan untuk minum dan yang lain. Maka tidak boleh kencing di air yang tergenang. Nah, ayyamuna fil ma'i rakid. Nabi SAW melarang kencing di air yang tergenang. Kemudian wajuzul baul qa'iman wal qu'ud. Boleh kencing dalam kondisi berdiri, tapi duduk itu lebih utama. Ternyata kencing berdiri itu boleh, cuma. Maka Anda kalau kencing di bandara kemudian pakai itu, ternyata itu boleh, dibolehkan. Itu dibolehkan dengan syarat tadi, hati-hati dengan percikan air kencingnya, dan hati-hati jangan sampai aurat kita kelihatan. Ini kalau ada pengalaman cuma sedikit, yang sebenarnya juga kencing, lihat juga dia. Oh, beda ya, seperti itu. Nah, kok ini beda warnanya. Nah, seperti itu. Akhirnya kita boleh ini punya dong, karena melihat anggota apa aurat yang tidak boleh kita kelihatan. Itu punya dong. Selama antum merasa aman
tidak terkena percikan, kemudian tidak ada orang yang melihat aurat antum, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau sampai kelihatan, hukumnya adalah haram. Hukumnya haram karena akan menyebabkan orang disiksa di kuburannya. Dan disebutkan oleh Hudzaifah di sini bahwasanya Nabi SAW pernah berhenti di tempat pembuangan sampah sekelompok kaum atau di perkampungan. Kemudian beliau kencing dalam kondisi berdiri. Maka aku pun menjauh, kata Hudzaifah. Tapi Nabi SAW memanggil Hudzaifah, kemudian menyuruh dia mendekat supaya ada nanti kelihatan kalau ada orang yang lewat, supaya cepat untuk menutup aurat supaya nggak kelihatan. Kemudian dalam hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kalau ada orang yang mengatakan Nabi kencing berdiri, jangan percaya dia. Dan hadis ini juga sahih. Kemudian bagaimana cara melakukannya? Hudzaifah mengatakan Nabi berdiri, sedangkan Aisyah mengatakan Nabi duduk. Maka karena hadisnya sama-sama sahih, digabungkan dulu. Kalau antum bertemu dengan hadis yang kayak bertabrakan, coba digabung dulu, jangan dibuang salah satunya. Kata para ulama, al-jam'u bainahuma min babil aula min tarki ahadihima. Menggabung sesuatu itu lebih utama daripada antum membuang salah satunya. Pada dia saya, kecuali kalau memang sangat bertentangan. Kalau memang dia lebih kuat, ini sama-sama kuat, maka digabungkan oleh para ulama. Aisyah mengatakan Nabi tidak pernah kencing berdiri karena Aisyah sering di rumah melihat beliau kencing duduk. Sedangkan beliau melihat Nabi pernah ketika perjalanan kencing kondisi berdiri. Kemudian disimpulkanlah bahwasanya duduk itu lebih utama daripada berdiri. Nah, tadi boleh, silakan, itu nggak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah wajib al-istinza'u minal bauli, dan wajib bagi kita untuk menjaga diri kita dari air kencing, bersuci dari air kencing. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi SAW melewati 2 kuburan, kemudian beliau mengatakan keduanya ini lebih azab. Salah satu sebabnya karena dia tidak bersih dari kencingnya, tidak menjaga dirinya dari kencingnya. Tidak bersuci dia, akhirnya kena bajunya, kemudian digunakan untuk sholat. Kalau dia tahu terkena pakaiannya dengan sholat, tidak boleh dia sholat menggunakan pakaian tersebut, karena sholatnya batal. Dan ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Orang kalau terkena najis, dia tahu najis di pakaiannya, kemudian dia sholat menggunakan najis tersebut, itu tidak sah sholatnya, kecuali kalau memang tidak ada pakaian sama sekali. Maka menggunakan pakaian najis itu lebih utama daripada sholat sambil telanjang. Ini kalau darurat. Tapi kalau tidak darurat, harus dibuka pakai yang lain, karena akan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat tersebut. Kemudian yang ke-12, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika dia kencing, jangan dipegang. Kemudian yang ke-13, tidak boleh wajib istinja rumah, boleh bersuci dengan menggunakan air, atau boleh menggunakan batu, atau boleh juga menggunakan yang semisal dengan hal tersebut. Ini boleh. Dan pernah disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pergi ke khala, yaitu buang hajat. Ternyata yang dibawa oleh Anas bin Malik ini, dia membawa tongkat, yaitu aidatan bin Ma'il, dia membawa kantung yang berasa ada airnya, kemudian membawa tongkat. Tapi Nabi SAW bersuci dengan menggunakan air. Di sini ada isyarat, ternyata menggunakan tongkat itu boleh. Ya tinggal ambil, pikirkan aja kayak gimana cara untuk membersihkannya. Kalau batu kan enak, kan 3 batu, tinggal ambil 1 dosa, buang, ambil 1 dosa. Ini kalau dia menggunakan kayu, ya terserah, mungkin aku gosok-gosok kan, dengan kuat aku gosok nanti keluar asap jadi api dia cuma. Ada yang mungkin gimana caranya? Yang penting dia bisa menghilangkan kotoran, itu dibolehkan, dan itu namanya istijmar dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Nabi SAW pernah menggunakan batu juga. Kemudian yang ke-14, tidak boleh menggunakan uang dari tiga batu. Misalkan terbawa batu itu ya 3 batu atau yang lebih. Kemudian yang berikutnya yang ke-15, tidak boleh menggunakan istimar dengan menggunakan tulang atau kotoran. Ini tidak boleh, karena itu ternyata makanan jin, kata Nabi SAW. Kemudian ini adalah larangannya.
Kemudian yang ke-16 kata Nabi SAW, disunahkan kalau selesai kencing itu kalau memang ada was-was. Kadang-kadang orang selesai kencing itu ada was-wasnya. Apa was-wasnya? Waktu sholat dia kok merasa celana dalamnya itu basah. Kemudian dia mikir, ini tadi kena dengan air yang saya pakai cuci ke kemaluan saya, apa air kencing saya dulu? Akhirnya ramu dia di sholat, akhirnya membuat sholatnya tidak fokus. Kemudian bahkan dia sampai membatalkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau kalian selesai kencing, coba ambil air, kata Nabi SAW. Kemudian percikan di area kemaluan kita, area kemaluan tersebut. Kemudian dia sholat. Kemudian kalau dia mendapati ketika sholat ada lembab-lembab, ada basah, maka katakan, oh itu tadi air yang aku percikan di kemaluanku tersebut. Karena mana ada kejadian disebutkan di sini, ada seorang laki-laki yang dia mendapati bawalan untuk aku mendapati kayak lembab di area kemaluanku, kayak lembab di celana dalamku. Kemudian dia bertanya kepada Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas memerintahkan dia untuk memercikan air di area kemaluannya supaya was-wasnya itu hilang. Dan ini diantara anjuran supaya kita jangan memperuntukkan was-was. Ada bahaya was-was itu. Was-was itu mungkin awalnya berburu. Oh, apakah mulut ini harus basah? Iya basah. Menurut kamu iya. Akhirnya dia kalau enggak 100% yakin dia enggak selesai berburu. Sampai ada temannya dulu di kuliah, mudah-mudahan dia sudah selesai dari hal tersebut, enggak was-was lagi. Dia nanya sama anak, apakah kumur-kumur itu hukumnya wajib? Wajib. Apakah basah? Iya. Usahakan basah kalau kumur-kumur. Tapi kan kita kan tahu sifat air itu bisa menyebar kemana-mana gitu. Akhirnya dia berburu itu, kita udah selesai berburu, dia masih berburu. Bagaimana? Dia masukkan air ke bibir. Oh, sulit ini Pak. Bahkan orang sudah e-commerce, dia masih berburu. Ini hati-hati was-was ini. Dan was-was itu bukan terjadi di itu saja, Pak. Kadang akan merembet dia ke pernikahan, akan merembet dia kepada ibadah. Pernikahan mana cuma kalau antum sudah sering terkena was-was, antum nggak aman, maka akan kena kepada pernikahan. Mungkin antum mengatakan, oh saya ada sudah nikah dengan istri ini sudah puluhan tahun. Apakah pernah saya mentalak istri saya? Kemudian pernah talak udah berapa kali? Kayaknya sudah 3 kali lebih kayaknya. Kalau orang sudah 3 kali lebih, kalau otomatis dia tidak boleh bersama lagi sama istrinya. Ini dikasihkan was-was sama setan. Akhirnya dia ceraikan istrinya karena was-was tersebut. Bahkan bukan sampai di sana saja, cuma masalah ibadah. Hanya dia mengatakan, kita ini sholat untuk siapa? Untuk Allah. Allah itu gimana? Gak pernah kita lihat Allah tersebut. Kenapa kita menyembah sesuatu yang tidak terlihat? Dan seperti itu, akhirnya dia akan murtad dan keluar dari agama Islam. Itu harus kita lawan, berusaha melawan. Karena kadang-kadang juga pernah karena was-was juga cuma. Karena kan biasanya kalau selesai dari kamar mandi itu sudah selesai wudhu. Karena kan yakin bahwasanya wudhu di kamar mandi itu boleh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah wudhu di kamar mandi. Pernah wudhu di kamar mandi. Di antaranya mandi junub dan yang lainnya. Beliau itu sudah selesai wudhu. Benar-benar ada bisikan yang kayak terlintas di pikiran kita. Belum cuci tangan. Tapi tangan sudah basah. Kamu berkali-kali belum cuci tangan, belum cuci tangan. Ada sudah gak usah dipikirkan. Wudhu lagi sekali lagi. Terus sampai anak ngomong dalam hati, tuh ya saya sudah cuci tangan saya. Orang sendiri tidak seperti itu. Karena memang setan itu udah begitu juga. Sudah benar-benar kita udah basah, udah basah. Cuma di situ belum cuci tangan, tadi wudhu. Belum cuci tangan, tadi wudhu padahal lagi cuci kaki, lagi cuci kaki. Maka antum bilang sama was-was tersebut. Caranya antum tidak usah pedulikan dia, antum kerjakan lagi ibadah tersebut. Nah, kerjakan lagi ibadah tersebut. Kalau memang bisa antum kerjakan. Kemudian yang berikutnya juga yang semoga dirahmati oleh Allah Taala, kita berpindah ke bab bejana. Maka di sini sedikit, karena insya Allah mudah-mudahan nanti pertemuan berikutnya kita masuk tentang toharoh, tentang masalah salat. Di sini beliau menyebutkan tentang masalah bejana. Beliau mengatakan boleh menggunakan semua bejana kecuali emas dan perak, itu tak boleh digunakan. Tapi emas dan perak ini khusus untuk makan dan minum saja, bukan yang lain. Makan dan minum saja, bukan yang lain. Dan emas itu diharamkan bagi laki-laki ya, untuk dipakai, baik cincin, baik apa, nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, "Khatamul dhahabin haramun 'ala rijal." Emas itu haram bagi laki-laki. Kita kembali lagi ke bejana. Kenapa dilarang? Pertama dilarang itu karena biasanya orang kalau menggunakan bejana emas perak itu sombong dia. Kayak orang berbeda, kayak orang memiliki kekayaan yang lain. Maka anda lihat kalau orang-orang antum berkunjung di rumahnya, kemudian dia menggunakan cangkir
kayak orang memang kayak kita dimenangkan. Nih ada nih bejana apa? Ada gelas emas nih. Anda punya, nggak punya, gelas kita nggak punya. Karena kita begitu untuk membuat hal tersebut, makanya sombong. Dan sombong itu punya adalah haram. Dan Allah Taala mengharamkan orang masuk dalam surga karena dia sombong. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang minum dan makan menggunakan bejana dan perak, innama yujadiru fi batnihi nar jahannam. Dia lagi mendirikan api neraka di dalam perutnya. Allah Taala bisa. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Ini di antara beberapa ada bola-bola, ada pada kita masuk ke dalam kamar mandi dan buang hajat. Semoga bisa kita amalkan. Sisanya mungkin kita gunakan untuk tanya jawab atau bertanya. Nah, yang berkaitan dengan pembahasan atau yang lain. Insyaallah nanti masuk ke tohar atau sholat. Cara bersuci yang diajarkan oleh Nabi, baik bersuci dengan menggunakan air atau dengan menggunakan debu, yaitu tayamum. Nanti ada syariat-syariatnya, syarat-syaratnya, kemudian ketentuan-ketentuannya. Nah, pada mungkin ada ini. Gak ada. Kalau gak ada kita cukupkan. Nah, ibu-ibu ada pertanyaan dulu. Masalah pas-pas tadi, kan kadang kita ini pas waktu mau sholat kan sudah ada niat kan. Nah pas di bawah kadang tuh ingat ini sudah 2 kali atau belum, ini kadang itu gimana? Maksudnya 2 kali? Sudah kan kita bujuk karena sujud kan ada itu apa namanya? Iya. Ya itu kan sudah 2 kedua. Nah kadang itu berpikiran sudah berdiri deh, ini tadi kedua atau ketiga gitu. Nah, itu lalu waswas ini itu apa dilanjutkan sholatnya atau gimana? Nah, ini tentang masalah waswas mungkin tentang sholat dan yang lainnya. Dalam sholat ternyata kita waswas ini yang kedua apa yang ketiga, yang kedua apa yang ketiga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cari dulu, taharul sholat. Cari dulu posisi kita sekarang ini dekat berapa? Jadi misalnya kayak sholat misalnya. Maka anda mencari tanda-tanda yang menunjukkan mungkin dia rekat kedua atau rekat ketiga. Ternyata anda mengingat-ingat, oh tadi saya cuma membaca Al-Fatihah saja, nggak membaca surat. Berarti tadi itu sudah rekat yang ketiga. Karena biasanya kita membaca surat itu rekat pertama dan rekat kedua. Caranya dicari dulu. Kemudian ternyata anda sudah cari nggak dapat, gimana? Apa yang antum harus lakukan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika antum ragu 2 atau 3. Sekarang pertanyaannya, yang ragu itu 2 atau 3? 2 atau 3? 3 yang ragu. Antum kan lagi sholat. Kemudian antum ragu, ini rekat kedua apa yang rekat ketiga? Yang antum ragu itu yang 3, bukan yang 2. Yang 3 ini ragu. Kalau dia itu nggak antum kerjakan yang 2 itu selesai. Mungkin antum akan mengatakan, oh ini lebih 1 berarti. Maka Nabi SAW mengatakan kalau antum ragu 2 atau 3, ambil bilangan yang lebih kecil. Ambil bilangan yang lebih kecil, kemudian kerjakan. Ternyata setelah antum kerjakan, teringat sedang rekat ketiga ini ya sudah selesaikan. Mungkin belum selesai kan? Maka antum selesaikan, kemudian nanti antum sujud sahwi. Dan sujud sahwi ini disebutkan oleh Syekh bin Baz, kalau antum bingung sebelum atau sesudah di mana-mana saja boleh. Tapi kalau sesuai Al-Utsaimin di sini belum membedakan sebelum salam atau setelah salam. Beliau melihat ini jumlah rekat ini lebih atau kurang. Kalau tadi dia kurang, misalnya kayak seperti orang lupa tahiyat awal, tasyahud awal, selesai mau rekat kedua kan, Allah Akbar berdiri. Katakan kalau sudah berdiri kan belum dia. Nanti sesuai melarang hal tersebut, bahkan ulama mengatakan itu membatalkan sholat. Kalau sudah berdiri, dan ketiga duduk lagi untuk ayat awal, ya boleh. Dan dia meninggalkan kewajiban di sana. Gak boleh dia duduk kembali. Batal sholatnya harus diulangi dari awal. Kemudian bagaimana? Maka sujud sahwinya dia sebelum salam. Karena melengkapi yang tadi kurang. Atau mungkin ketika dia mengerjakan sholat dia lupa. Ternyata pas dia bersalam, oh pas sudah ini 2 rakaat. Pas ini sudah 4 rakaat. Contoh kayak Nabi SAW pernah sholat asar atau sholat isya. 2 rakaat beliau kemudian salam. 2 rakaat. Akhirnya beliau pun kembali ke duduk di tiang. Dari imam mundur duduk di tiang. Para sahabat nggak ada yang berani menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nanti berkata begini. Para
kosong atau lupa? Atau lupa? Maka Nabi SAW bertanya kepada jemaah yang lain, Pak sahabat, apakah benar dua yang tadi ada yang kerjakan sholat berkata? Iya, kata para sahabat. Akhirnya Nabi pun maju ke depan melengkapi dua rakaat. Kemudian beliau sujud sahwi sebelum salam untuk menghinakan setan. Tapi kalau rakaatnya lebih, maka antum sujud sahwinya setelah salam. Tadi sholatnya 5 rakaat, jangan sujud sahwi sebelum salam. Karena kata beliau di sini akan disebutkan kata beliau, berarti kita nambah 2 tambahan. Sudah 1 tambahan menjadi 5, antum tambah lagi 2 kali sujud. Kata beliau berarti ada 2 kali tambahan di sana. Maka sujud sahwinya setelah salam. 2 kali sujud sahwinya Imam, bukan sekali. 2 kali. Kalau ada imam 1 kali, maka kemudian lagi dia sujud 2 kali. 2 kali. Apakah ada bacaannya? Tidak ada bacaan khusus di sana. Sebagian ada mengatakan bacaannya seperti bacaan ketika sujud. Nah, Allah Taala langsung. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Nanti dia kasih tadi dulu untuk tanya jawab. Nah, semoga Allah Taala memudahkan semua urusan kita. Kemudian terus belajar karena ternyata setelah kita belajar banyak yang kita tidak ketahui dari hal tersebut. Kita yang terus belajar banyak yang kita masih bingung kenapa ini dan seterusnya. Dan kita masih orang-orang yang baru memulai ibadah ini. Semua kita tidak ada orang yang ahli ibadah dan seterusnya. Maka kita terus belajar sehingga kita senantiasa dekat dengan Allah Taala, kemudian diberikan keberkahan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kita cukupkan dengan doa kepada majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.